Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Wahyu 20 ayat 1-4. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudara, 1000 tahun. Apakah artinya bilangan ini dalam kitab Wahyu? 3 kali dikatakan 1000 tahun, 1000 tahun. Mengikat 1000 tahun, kemudian sebelum berakhir masa 1000 tahun, lalu kemudian memerintah sebagai raja bersama-sama 1000 tahun. Saudaraku, konsistensi dalam menafsirkan diperlukan untuk menjaga keakuratan makna 1000 tahun. Sejauh ini kita sudah melihat bahwa membaca kitab Wahyu tidak boleh dilakukan seolah-olah semua dicatat melulu secara urutan waktu dan juga secara harafiah. Kita bertemu dengan angka-angka yang dipakai sebagai lambang. Kita bertemu dengan angka-angka yang ternyata itu merupakan simbol yang sudah dimengerti dengan jelas zaman itu. Demikian juga berbagai makhluk baik yang di sorga maupun yang di bumi, yang melambangkan sesuatu atau seseorang, yang juga tidak boleh sembarangan dipetakan pada figur tertentu di muka bumi ini. Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Apakah ini artinya bahwa iblis diikat secara harafiah? Seperti ketika saya dan Bapak Ibu Saudara diikat tangannya, diikat menggunakan tali. Tentu ini bukanlah secara harafiah, tetapi artinya adalah suatu pembatasan yang membuat iblis tidak lagi bisa melakukan kejahatan dengan menyesatkan bangsa-bangsa seperti sebelum ia dibatasi. Oleh karena itu, apabila pengikatan iblis adalah suatu tindakan simbolis, suatu tindakan perlambangan yang menandakan bahwa iblis sudah dibatasi cara kerjanya dan pekerjaannya, maka tentunya 1000 tahun juga harus dibaca sebagai angka simbolis. 1000 tahun bukanlah angka secara nominal yang menunjukkan angka 1000, tetapi merupakan bentuk lambang. Oleh karena itu, apa artinya 1000 tahun ini? Nah, 1000 tahun ini menunjuk kepada rentang waktu antara kematian dan kebangkitan Kristus sampai dengan kedatangannya yang kedua. Maka 1000 tahun dimengerti sebagai simbol waktu yang sangat panjang, tetapi akan berakhir. Masa itu sudah dimulai sejak kematian dan kebangkitan Kristus, di mana iblis dan pengikutnya sudah dikalahkan, sudah diikat, sudah dibatasi pekerjaannya.
Iblis tidak memiliki kuasa lagi untuk memaksa orang mengikuti dia. Walaupun masih bisa menipu, bahkan mungkin menyesatkan, tetapi kematian dan kebangkitan Tuhan sudah mengalahkan iblis. Jadi saudara, 1000 tahun ini adalah masa antara kematian dan kebangkitan Kristus sampai dengan nanti kedatangannya yang kedua. Sebuah waktu yang sangat panjang, tetapi akan berakhir. Dan ini adalah masa penginjilan bagi gereja, di mana orang percaya menyaksikan Kristus melawan penipuan maupun penyesatan yang masih bisa dilakukan oleh iblis sebelum masa 1000 tahun ini berakhir dengan kedatangan Kristus kedua kali. Jadi sekaranglah masa penginjilan, waktu semakin dekat dengan kedatangannya. Dan sekaranglah untuk terus membatasi cara kerja iblis. Di dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan begini, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Masa 1000 tahun antara kematian kebangkitan Tuhan sampai dengan kedatangannya yang kedua adalah masa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bagi gereja, untuk memberitakan Injil, baik melalui perkataan maupun perbuatan, baik melalui kata-kata maupun ketika kita memperagakan firman itu. Sudahkah kita mengisi 1000 tahun ini dengan memberitakan Injil yang terdekat, saudara, kepada keluarga, kepada suami, kepada anak-anak, kepada istri, kepada orang tua, kepada keponakan? Ataukah saudara kita justru memilih diam dan membiarkan mereka hidup dalam kuasa dan kendali dosa? Saudara, memang tidak mudah memberitakan Injil, secara khusus di tengah-tengah keluarga. Lebih mudah kita berbicara kepada orang di luar keluarga. Namun apabila yang terdekat saja kita biarkan, bagaimana kita dapat merengkuh mereka yang jauh? Beritakanlah Injil, sekecil apapun dan dimanapun berada. 1000 tahun adalah masa mulai kematian dan kebangkitan Tuhan sampai kedatangannya yang kedua, di mana Allah sudah membatasi pekerjaan iblis sampai pada kedatangannya nanti. Dan kekuasaan iblis akan semakin melemah manakala semua orang diperintah oleh Injil Tuhan. Jangan lelah memberitakan Injil. Teruslah memberitakan Injil, baik melalui kata-kata kita maupun melalui perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami diingatkan kembali akan tugas dan panggilan kami sebagai gereja Tuhan. 1000 tahun adalah masa antara kematian, kebangkitan Tuhan sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua kali nanti. Dan di dalam masa ini Engkau sudah membatasi pekerjaan iblis. Karena itu tolonglah kami Tuhan untuk dapat memberitakan Injil yang terdekat di tengah-tengah keluarga, memberitakan Yesus kepada keluarga kami kapanpun dan dimanapun berada. Memang tidak mudah Tuhan ketika kami memberitakan Injil di tengah keluarga. Seringkali kami mengalami penolakan, seringkali kami mengalami tantangan. Tetapi mampukan kami Bapa untuk melakukan tugas dan panggilan kami sebagai gereja, sebagai tubuh-Mu, supaya makin banyak orang yang mendengarkan Injil dan makin banyak orang yang diperintah oleh Injil, sehingga kekuasaan iblis pun makin dipersempit dan makin besar dibatasinya. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami lalai juga di dalam memberitakan Injil, dan biarlah kami terus belajar untuk kembali kepada panggilan kami, mengerjakan amanat agung Tuhan, memberitakan Injil kepada siapapun juga. Dan tolong kami berikan hikmat, supaya dengan tidak lelah kami pun juga memberitakan Injil-Mu, lewat perkataan kami, lewat cara hidup kami yang memperagakan Injil itu, yang disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetap mengingat dan mendoakan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Berdoa untuk Pak Lukman, Tuhan Kau berikan kekuatan di dalam iman. Kemudian juga untuk Bapak Reki Kusdiarto, Tuhan juga berkati, biar imannya juga makin kuat. Bapak Basar Subagio, Koroni,
Bobo Tong Siu Yin, Ibu Leli Susanti, Bobo Naomi, Ai Iing, Sujuan, bahkan juga untuk Penatua Evelyn Budiman. Kami membawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Ibu Komang Sari, di dalam proses kemonya, Tuhan kau berikan kekuatan. Dan biarlah kiranya Tuhan, saudara-saudara kami pun juga berpegang teguh di dalam Injil, di dalam Yesus Kristus yang mereka yakini dan percayai. Dan melalui segala sesuatunya, melalui hidupnya, mereka pun dapat memberitakan Injil Kristus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.